Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 4 yang berbunyi, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak semua orang, termasuk kita yang telah mengaku beriman percaya kepada Kristus, di mana Tuhan Yesus telah menganugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau dalam keberadaan yang bersifat kealahbapaan kita, dan kita diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia itu. Semua yang diungkapkan itu bertujuan agar iman percaya kita kuat, kokoh, dan teguh tetap hanya kepada Kristus sampai saatnya Dia memanggil kita dari kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, maka kita wajib menambahkan atau memperkokoh iman dan juga kebajikan atau hikmat, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan Allah Bapa kita, dan selalu tekun hanya beribadah dan memuji serta memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah Bapa kita yang esa. Cara yang wajib kita tempuh adalah, pertama, menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, yaitu di mana pengetahuan itu hanya dapat diperoleh dari membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk memahami dan memperlakukan hidup kita sesuai dengan kebenaran atau kehendak firman Tuhan. Kedua, menambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri, dengan menyerahkan semua hati, akal, pikiran, dan perasaan kita agar mau dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketiga, menambahkan penguasaan diri dengan ketekunan, yaitu dengan tekun kita mengikuti petunjuk atau perintah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk dapat kita tetapkan dalam kehidupan sebagai umat-Nya pada kenyataan hidup kita sehari-hari. Keempat, menambahkan ketekunan dengan kesalehan, yaitu supaya kita mau hidup yang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara hidup yang baik dan benar menurut kebenaran firman-Nya di hadapan-Nya, dan mau meninggalkan semua perbuatan dosa untuk mengambil bagian dalam kodrat atau keberadaan ilahi yang boleh kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Kelima, menambahkan kesalehan dengan kasih, yaitu berwujud mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, serta mau mengasihi sesama umat manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, termasuk mengasihi orang yang menjahati atau memusuhi kita. Sesungguhnya renungan firman Tuhan hari ini memberikan penguatan bagi iman percaya kita, supaya kita mau senantiasa memperdalam iman percaya kita ini, dan kita mau memperlakukan perbuatan nyata dengan mengasihi sesama manusia sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepadanya, bahwa kita bersungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan Allah Bapa kita. Oleh sebab itu perlu kita hayati bahwa dengan demikian semua janji-janji berkat Tuhan Yesus Kristus itu pasti berlaku dan kita dapat alami di dalam hidup kita sehari-hari. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Amsal 2 ayat 10 hingga 12 yang berbunyi,
karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami. Apabila kami mau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, berarti harus memberlakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, karena Dikau sajalah Allah Bapa kami, Sang Pemilik atas diri kami, sehingga kami harus patuh dan taat setia kepada keinginan menurut kebenaran firman Tuhan saja, bukan menurut kehendak diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dikala hari ini juga kami mau bersyukur, berterima kasih karena segala sesuatu yang sedang kami alami tidak pernah kami tanggung, tidak pernah kami lakukan hal yang mengatasi segala sesuatu yang menjadi permasalahan pergumulan hidup kami itu menurut kemampuan diri kami sendiri. Kami beroleh kekuatan sebagaimana Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada kehidupan kami. Ketika kami memang mau berlaku menuruti kehendak dari kuat kuasa Roh Kudus itu, maka kami dapat dimenangkan dari semua persoalan dan pergumulan hidup kami setiap harinya. Ketika saat ini juga masih ada kekuatan kuasa yang mencoba mengganggu kami lewat keberadaan kami dalam keadaan yang tidak sehat saat ini, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu pasti terjadi dalam hidup kami, dan kami mau berserah oleh pertolongan Tuhan bahwa kepulihan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit dapat kami nikmati dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mau dengar dan lengkapi dan sempurnakan doa kami, bahkan hanya menurut kehendak-Mu yang harus jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.